Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Kembali lagi di segmen Halo Dokter. Pemirsa Hari TV yang kami hormati dan kami banggakan, pada kesempatan kali ini masih kami bersama Klinik UST Medika, dan kali ini bersama seorang psikolog. Ya, mungkin karena lebih muda dari saya, saya panggil Mbak saja ya. Mbak Jatuh Anggraini, sarjana psikologi, master psikologi psikolog, yang pada kesempatan kali ini nanti akan ngobrol banyak terkait dengan bagaimana mengelola stres ya dikala hamil. Jadi nyambung dari materi yang pertama yang disampaikan oleh Bu Bidan Septi pada beberapa saat yang lalu. Namun sebelumnya kami persilahkan dulu kepada Mbak Jatuh Anggraini untuk memperkenalkan diri. Monggo Mbak Jatuh. Terima kasih Mas Hari. Selamat siang para pemirsa. Perkenalkan, nama saya Jatuh Anggraini. Saya psikolog di UST Medika, Klinik Pratama UST Medika. Saat ini saya juga mengajar di Fakultas Psikologi Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Kemudian kesibukan saya yang lain, saya juga psikolog di salah satu aplikasi online, yaitu di Halodoc. Selain itu saya juga menjadi salah satu konselor di Ikatan Konselor Adiksi Indonesia. Kemudian saya juga konselor di Ikatan Konselor HIV AIDS Indonesia. Wow. Itu Mas Ari. Oh iya, saya juga konselor anak berkebutuhan khusus juga. Di beberapa SLB di DIY. Oke, luar biasa. Jadi sudah tidak diragukan lagi pemirsa bahwasanya kita hadirkan beliau pada kesempatan kali ini untuk ngobrol bareng terkait dengan tema yang menarik, bagaimana mengelola stres di kala hamil, begitu ya. Nah, langsung saja waktu saya persilahkan Mbak Jatuh untuk kemudian mengupas tuntas gimana sih ketika hamil, apalagi sekarang pandemi ya, gitu kan, sehingga yang dipikirkan tidak hanya sekedar bagaimana menjaga kesehatan dengan makan, dengan olahraga, tapi bagaimana harus juga menjaga kesehatan atau meningkatkan imunitas agar kemudian kesehatan ibu dan anak ini bisa terjaga. Nah, ini tantangan tersendiri. Nah, monggo Mbak Jatuh, waktu dan tempat saya persilakan sepenuhnya. Oke, terima kasih. Baik pemirsa, kalau kita melihat di era pandemi ini memang banyak sekali yang kita hadapi ya, tantangannya banyak sekali. Nggak usah pandemi aja, tentu kalau pada ibu hamil itu tantangannya luar biasa, karena terkait dengan masalah hormonal tentu saja menjadikan ibu hamil itu secara psikologis akan menjadi lebih sensitif. Nah, apalagi di era pandemi ini akan banyak hal-hal yang membuat seseorang itu lebih apa nih, terbatas ya, entah itu secara sosial karena ada social distancing, tentu saja membuat kita terbatas untuk melakukan berbagai aktivitas. Nah, ini membuat ibu hamil juga merasa lebih apa nih, kalau mau kemana-mana kan jadi aduh ini nggak boleh, saya pengen sekedar merasakan es krim, pergi ke sana saja jadi, padahal itu keinginannya pasti ada ya, ada pengen rujak ke sana gitu kan, aduh nanti takutnya ada tertular gitu. Betul. Nah, ini kan tentu saja membawa perasaan was-was bagi para ibu hamil ini, padahal itu memang harus dilakukan karena kan terkait dengan jaga jarak yang memang dianjurkan pemerintah untuk keamanan ibu hamil itu sendiri. Kemudian selain itu di rumah misalnya ada anggota keluarga lain yang juga harus berada di rumah saat itu. Misalnya kalau sudah punya putra yang lain yang dia harus belajar di rumah, ibu ini juga harus mendampingi si putra yang lain belajar di rumah, itu kan juga memicu stres yang lain juga. Betul. Karena anak ini juga yang tadinya sudah bisa belajar di sekolah, si ibu ini di rumah tinggal santai aja, kemudian harus mendampingi ya, harus ngajarin belajar full di rumah gitu kan, jadi
apa nih harus ikut ngajarin ngitung, ngajarin membaca. Betul. Ini juga kadang-kadang membuat kita jadi senewen juga kalau nggak bisa-bisa gitu kan. Nah ini kadang-kadang juga menjadi stres tersendiri, memicu adanya emosi negatif keluar. Atau suami yang tadinya keluar rumah untuk bekerja, tiba-tiba WFH di rumah. Biasanya seneng tuh nyambut suami pulang, gitu ya. tapi di rumah 24 jam lama-lama mungkin kok nggak pergi-pergi juga ya. Misalnya awalnya mungkin seneng ditungguin terus, tapi lama-lama juga kadang-kadang agak-agak gimana gitu melihat, mungkin loh ya, mungkin. Jadi kadang juga agak memicu stres juga. Nah ini akhirnya membuat si ibu ini agak, yaitu tadi stresnya muncul. Inilah yang harus dikelola. Stres itu wajar nggak sih? Sebenarnya kan wajar. Setiap orang itu stres itu wajar. Menghadapi sebuah masalah itu wajar. Ketegangan itu wajar. Kecemasan itu wajar. Tinggal bagaimana mengelolanya. Karena stres ini ada dua nih nanti. Oh, begitu. Ada stres yang berdampak positif, dan stres yang nanti dampaknya itu bisa negatif. Oh gitu ya. Jadi ada yang positif, ada yang negatif. Kalau stres itu nanti dia berdampak positif, itu yang namanya eustress. Oh iya. Kalau yang nanti dampaknya negatif, ini yang namanya distress. Contoh kalau eustress itu tadi ketika nemenin anak kok jadinya rasanya jadi agak-agak senewan, jadi kok kesel ya, nggak bisa ngajarinnya. Akhirnya membuat kita jadi aku harus ini nih, kalau aku nggak bisa aku harus ngapain ya, kalau aku nggak bisa ngajarin anak membaca, maka aku harus lebih siap nih nemenin anakku. Misalnya aku harus banyak belajar lagi supaya ketika ngajarin anak nih aku bisa. Kemarin anakku bertanya tentang nomor 1, aku ditanya nggak bisa. Maka besok lagi supaya aku bisa pas ditanya, aku baca dulu materi itu. Nah, ini kan berarti dampaknya positif, gitu, membuat kita menjadi belajar lagi. Artinya pengelolaan yang tadinya tidak bisa menjadi bisa, dan akhirnya berdampaknya positif itu tadi. Memotivasi seseorang. Nah, ini namanya eustress. Eustress. Kemudian kalau distress itu, tadi misalnya kok suami di rumah, kita jadi kesel lihat suami terus. Akhirnya ketika kita kesel itu kita nggak mau masakin suami, kita nggak mau, kalau ada suami di rumah kita nggak mau keluar kamar, nggak mau nyuciin bajunya suami. Ini namanya distress. Atau kita malah kalau ada suami kita jadinya tuh pusing terus, sakit-sakitan terus. Nah ini jadinya distress nih. Nah ini yang menarik ya, saya kira ada nggak pemirsa yang di rumah kayak gitu? Jangan-jangan Mas Hari ada nih? Enggak kayaknya. Enggak ya? Masuk yang mana ya? Karena tiap hari di rumah saya. Justru jadi stresornya jangan-jangan. Gitu ya? Jadi penyebab stresnya. Nah ini yang stres, yang pasti stres boleh, distress itu pasti ada. Stres itu manusiawi. Yang penting bagaimana kita mengelolanya. Akankah itu menjadi distress atau menjadi eustress tadi? Gitu. Berarti memang itu sebuah keniscayaan ya. Seorang manusia itu punya potensi salah satunya stres. Betul. Oke. Betul. Nah kemudian pada ibu hamil tentu harus yang diwaspadai adalah kita harus kenal dulu kira-kira apa sih yang biasanya membuat ibu-ibu ini menjadi stres. Jadi atau istilahnya begini, kita harus memahami dulu hal-hal apa sih biasanya yang membuat diri kita itu menjadi stres, atau kenali stresornya. Misalnya penyebabnya kan ada tuh finansial, karena kan kalau finansial itu terkait dengan nanti mau kelahiran, biaya untuk kelahiran udah ada atau belum. Nanti kalau lahir kemudian mau tinggal di mana, itu kan terkait finansial. Apalagi terkait pandemi. Kita udah kan ada ya beberapa yang misalnya non sewu ada PHK, ada kemudian pendapatan kita juga mulai berkurang. Nah, ini kan kita perlu persiapkan. Kemudian selain itu adalah dukungan terutama dari pasangan. Nah ini juga harus dipersiapkan juga. Jangan-jangan pasangan kita ini berperan nggak di dalam kehamilan kita, selama kita hamil, dukungan dari pasangan ini berperan atau tidak.
Terus sosial kita, sosial adalah hubungan kita dengan orang lain. Kalau tadi kalau tadi dengan pasangan, sosial ini dengan lingkungan kita, bisa dengan keluarga besar, dengan rekan-rekan kerja kita, tetangga kita, lingkungan kita. Ini juga ada dukungan juga enggak di sini? Jangan-jangan waktu kita hamil, lingkungan kita abe sama kita. Nah, diharapkan kan di sini meskipun di era pandemi, tetapi kan hubungan sosial itu tetap ada. Betul. Yang dijaga, jaga jaraknya gitu ya, fisiknya kan ya. Betul. Tetapi secara sosial kan hubungannya harusnya tetap ada, tetap diatur gitu ya. Apalagi dengan media sosial sekarang ya. Betul, masih bisa dengan media sosial, dengan WA kan masih bisa silaturahmi ya. Betul. Nah, itu tetap harus dijaga. Nah, inilah kira-kira kita harus mengenali nih aspek-aspek ini tadi, supaya kalau kita sudah bisa mengenali, memahami ini dari ekonomi finansial kita, dukungannya ada atau tidak, lingkungannya ada atau tidak, ini kita bisa tahu, oh ini finansial saya baik-baik saja, setidaknya kita bisa aman. Tapi kalau secara finansial kok kayaknya ada masalah nih, artinya kita bisa persiapkan lagi. Betul. Bukan berarti saya habis kena PHK nih, jangan sampai ini jadi distress tadi. Jadikanlah ini eustress. Kalau terjadi PHK, kira-kira apa ya yang bisa dilakukan? Oh, masih ada bisnis online. Oh, masih ada berpikir kreatif yang lain, apa dong? Nah, harapannya kan begitu. Oh, misalnya yang kedua, dari dukungan pasangan. Pasangan saya kok kurang mendukung saya ya? Apa dong yang bisa dilakukan? Oh, segera kita diskusikan lagi. Segera berbicara berdua lagi. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan nih supaya komunikasinya bisa lancar dan pasangan ini mendukung saya dalam kehamilan ini. Oh, sosial kayaknya abai sama saya. Jangan-jangan saya juga abai sama sosial. Kadang kalau orang sakit saya juga nggak pernah ngarokin, jangan-jangan saya juga nggak kayak gitu. Oh, berarti saya harus mulai kayak gitu supaya lingkungan juga mau mempedulikan saya. Nah, kita mulai berpikir ke arah yang baik, supaya lingkungan orang lain itu mulai juga baik dan mempedulikan kita, kira-kira itu. Oke. Jadi secara umum berarti bisa dikatakan bagaimana kita melakukan introspeksi ya. Jadi penyebab dari stres ini baik itu dari diri kita, dari lingkungan kita, atau dari faktor yang lain. Dan ketika kita bisa mengetahui satu penyebabnya, kemudian bagaimana cara melakukannya, maka sebenarnya selesai ya Mbak ya. Iya. Cuma karena kadang kan kita cari penyebabnya, saya kadang kesulitan juga. Ini penyebabnya apa sih? Aku stres kan gitu kan. Nah, ini yang saya kira menarik untuk kemudian diperdalam gitu ya. Betul. Tapi kalau untuk memperdalam bisa konsultasi langsung deh sama Mbak Jatuh. Nah, selain itu Mbak Jatuh, jadi dengan apa yang tadi sudah disampaikan begitu nih, artinya beberapa komponen itu saya katakan ada di sini, ada istri yang hamil, kemudian suami, anak-anak, keluarga ini menjadi komponen yang harus mendukung agar kemudian kehamilan seorang ibu, seorang istri ini pada akhirnya nanti membuahkan sesuatu yang betul-betul membahagiakan. Betul. Jadi memang pengelolaan itu arahnya ke sana ya. Jadi betul-betul karena endingnya kan orang melahirkan itu harusnya bahagia kan, mendapatkan seorang anak kira-kira, walaupun memang harus bersusah payah 9 bulan gitu kan. Nah, sehingga memang ketika ada dukungan dari suami, ada dukungan dari keluarga, itu mungkin 9 bulan nggak kerasa ya kalau dikelola dengan baik. Kemudian tambahan yang lain apa Mbak Jatuh selain yang tadi untuk mengelola mengelola stresnya itu agar betul-betul tips-tips tadi bisa diaplikasikan dalam kondisi ibu hamil ketika pandemi ini. Oke. Jadi kalau ya tadi seperti yang Mas Hari sampaikan tadi, memang orang hamil itu kalau
diharapkan tuh menikmati kehamilannya ya, tapi biasanya sih orang menikmati kok kehamilannya. Makanya kalau habis melahirkan tuh pasti pengen hamil lagi deh. Nggak tahu, nyadarnya biasanya kalau udah melahirkan pasti pengen hamil lagi. Oh, gitu ya. Nyadarnya baru ketika udah lahir. Nah, nggak tahu kenapa itu. Mungkin karena introspeksi dirinya ketika sudah lahir ya. Nah, kenapa pentingnya tadi ada dukungan semua orang di situ? Karena perkembangan itu tuh dimulai sejak itu ketika kalau di dalam agama kan itu ya, ketika begitu ruh ditiupkan itu ya. Betul, ya. Itu ketika sudah terbentuk janinnya Janin, itu betul. tuh fase perkembangan itu dalam psikologi itu juga sudah dimulai sebenarnya. Jadi kenapa tidak hanya begitu bayi dilahirkan saja, ketika masih di dalam kandungan itu sebenarnya sudah dimulai juga. Betul. Makanya si ibu dan si ayah ini diminta supaya berkomunikasi juga dengan si janin yang ada di dalam kandungan. Di situ betul. Diajak ngobrol, dibisikin kata-kata yang positif, dikasih cerita-cerita, dikasih musik-musik yang bagus. Itu kan supaya si anak ini juga nyaman. Terus si ibu nggak boleh stres tadi, supaya perkembangan si janin ini juga nyaman. Karena berpengaruh ya stresnya. Iya, berpengaruh. Itu ke janin. Iya, si janin ini bisa merasakan apa yang sedang dirasakan si ibu. Makanya ibu ini benar-benar dijaga nih kondisi psikisnya. Betul. Ya, makanya kenapa juga si ibu kalau ada masalah pas kehamilan itu dikonsultasikan. Kalau nggak salah di layanan kesehatan dasar seperti puskesmas kan ada layanan juga. Ketika mulai kehamilan itu ada paket untuk ibu hamil juga. Betul, Nah, itu supaya apa? Memfasilitasi si ibu ini supaya dia sehat mentalnya juga ketika hamil. Harapannya si ayahnya juga memberikan dukungan di situ. Jadi tidak hanya dimulai sejak bayi itu lahir, tetapi fase perkembangan begitu dia itu ada di dalam kandungan si ibu. Oke. Jadi mungkin kembali ke yang tadi, ketika orang sudah melahirkan pengen hamil lagi, mungkin ya, mungkin ketika hamil lebih diperhatiin kali ya. Nah, terus terkait dengan tadi Mbak Jatuh menyampaikan ketika bayi dalam kandungan butuh juga perhatian lebih dari ibu dan ayah atau keluarganya, karena memang betul dalam sebuah ayat itu kan ruh itu dihembuskan di umur 4 bulan usia kandungan. Nah, maka kalau orang Jawa itu di umur 4 bulan itu ada semacam ngundang warga syukuran begitu ya. Mungkin itu dulu bahasa agama yang kemudian dimasukkan lewat budaya. Sehingga ketika itu arahnya adalah mendoakan si janin. Nah, saya kira ini menjadi satu hal yang secara keilmuan tadi sudah ditekankan kembali. Setelah ruh itu dihembuskan, maka orang tua wajib mungkin ya untuk kemudian melakukan komunikasi secara tidak langsung kepada si janin ini gitu ya, dengan perilaku, dengan kemudian sentuhan-sentuhan musik, suara atau apa. Menarik sekali ya, doa-doa begitu ya. Termasuk kemudian ketika ada itu ya, seorang ibu dalam sebuah cerita pengen anaknya hafal Al-Quran, maka setiap hari didengerin Al-Quran gitu. Dan itu punya dampak yang positif ke janin ya. Iya. Jadi apapun yang diinginkan si orang tua itu bisa dibentukkan sejak di dalam kandungan itu. Nah, ini kan yang positif nih Mbak Jatuh. Memungkinkan nggak ketika kemudian ada hal-hal yang kemudian itu bersifat negatif pada proses ibu hamil begitu ya? Katakanlah, mohon maaf tadi suami tidak perhatian, keluarga tidak mendukung, lingkungan juga nyun sewu dikatakan katakanlah rusak begitu ya. Nah, dalam proses ibu hamil ini kira-kira berpengaruh tidak Mbak Jatuh dalam perkembangannya? Iya, tentu janin ini akan merasakan juga. Bukan berarti si janin akan merasakan apa yang lingkungan lakukan ke si janin, bukan terlalu jauh ya. Tetapi janin merasakan apa yang si ibu rasakan. Jadi misalnya si siapa nih
lingkungannya atau tetangganya ini melakukan hal yang buruk sama si ibunya. Nah, ibunya ini ngerasa tersakiti nih. Jadi sering batin, sering dia ngerasa, aduh aku kok dibeginikan sama tetanggaku. Dia sering merasakan terzolimi atau apalah. Nah, apa yang ibu rasakan ini juga dirasakan oleh si janin ini. Jadi sedihnya si ibunya ini jadi dirasakan oleh si janin ini. Jadi membuat janin ini berkembangnya juga tidak optimal. Yang harusnya si ibu ini memikirkan yang bahagia, kalau dia ibunya bahagia, otomatis kan perkembangan janinnya jadi lebih optimal nih dalam pembentukan kognitifnya, pembentukan organ-organnya jadi bagus, tetapi tidak dipakai oleh ibunya untuk membentuk itu. Akhirnya kan pembentukan organ-organnya dan hal-hal yang lain untuk si janinnya kan nggak dapat nih si janinnya ini. Nah, akhirnya si janinnya jadi pada beberapa hal kurang. Bisa dikatakan energinya terbagi begitu. Yang harusnya untuk si janin malah dipakai untuk mikirin yang lain-lain oleh gitu ibunya. Kan. Dan itu ekstra ya. Dia harus berpikir, memikirkan orang lain gitu ya. Energinya ke arah yang lain. Mbak Jatuh, kembali lagi ke bagaimana mengelola stres tadi. Nanti terlalu jauh nih. Ketika tadi sudah disampaikan di awal, harus mengetahui penyebabnya, kemudian dukungan lingkungan seperti apa, orang-orang di sekitar bagaimana. Nah, ini mungkin bisa disampaikan juga. Kalau tadi kan secara umum ya, sekarang tips praktisnya Mbak Jatuh. Jadi apa sih yang ketika betul-betul saya hamil, karena bisa jadi nyun sewu ada dari sekian banyak ibu ini yang kemudian kaget ketika hamil di pandemi. Waduh, saya hamil. Kan itu baru ada informasi positif saja dia udah stres. Nah, itu tips dari awal. Kemudian ketika dalam proses kehamilan itu hal-hal apa saja yang kemudian harus dilakukan begitu dia dengan adanya pembatasan itu tadi, kemudian sampai pada saat ketika melahirkan. Nah, ini kan perlu tips praktis dari seorang psikolog gitu ya. Mbak Jatuh. Padahal psikolognya udah lama nggak hamil. Tips praktisnya ketika pertama kali menerima berita bahwa kita hamil, yang pertama harus diterima. Harus diterima ya. Diterima. Karena apapun itu ya, kalau kita menganggap itu sebuah masalah, kalau kita menganggap itu sebuah berita, ya itu kita masih bisa, dalam arti disyukuri itu masih gampang. Seandainya kita menganggap itu pun sebagai sebuah permasalahan, masalah pun itu harus diterima. Ya, jadi kalau apapun itu, entah itu kehamilan, entah apapun, kalau kita menerima masalah, yang pertama harus diterima dulu. Karena kalau kita belum bisa menerima sesuatu, apalagi itu masalah, maka kita nggak akan pernah bisa mencari jalan keluar. Ya, terima dan kenali itu. Terima, kenali, baru kita akan bisa mencari solusi. Nah, kemudian setelah kita terima, maka kita akan bisa mencari yang namanya solusi. Gitu. Nah, solusi ini nanti tidak hanya satu biasanya. Kalau kita sudah bisa menerima dan mengenali yang namanya solusi itu, pasti kita akan menemukan banyak, atau yang namanya alternatif solusi. Kalau sudah bisa menemukan alternatif solusi, maka kita bisa memilih mana sih yang sesuai dengan kemampuan kita. Itu ya. Nah, sekarang kalau kita memilih alternatif solusi, tadi sesuaikan dengan apa yang ada di diri kita, kelemahan dan kelebihan yang kita punya nih. Nah, sekarang tinggal misalnya terkait dengan kehamilan. Terkait dengan kehamilan itu kita punya tadi kenali pendukung kita siapa, dukungan kita nih ada siapa saja sih di sekitar kita, finansial kita lihat, sosial kita lihat. Lihatlah hal-hal yang positif yang kita punya. Boleh dilihat yang negatif-negatif, tapi jangan bersifat membohongi diri sendiri ya. Biasanya kalau kita melihat diri kita sendiri itu kadang-kadang kita suka bohong pada diri kita sendiri, yang kita lihat adalah yang negatif-negatif dari kita. Gitu ya. Kecenderungannya begitu. Nah, coba deh cari yang sisi positif dari diri kita, itu pasti banyak sekali.
Kalau sudah menemukan sisi positifnya, maka kita akan menemukan sesuatu yang luar biasa dari diri kita. Dan jangan diingkari kalau sudah menemukan hal-hal positif dari diri kita. Artinya itu power dari diri kita. Oke. Kalau sudah menemukan power dari diri kita sendiri, itulah yang akan kita gunakan untuk mencapai tadi solusi tadi. Gitu loh. Jadi artinya apa? Kita mampu loh hamil. Kita mampu loh menyelesaikan masalah dengan kehamilan kita. Kita punya faktor pendukung, kita mampu jalani itu, maka kita bisa hamil secara bahagia. Dan harus bahagia ya? Dan harus bahagia, karena ingat tadi loh, kaitannya hamil itu nggak hanya diri kita, kita tuh mau melahirkan generasi yang tangguh. Betul. Kan? Kalau generasi kita nggak tangguh, yang rugi siapa? Betul, diri kita sendiri. Nanti ini harapannya kan yang kita lahirkan ini kan lama ya, apa namanya kehidupannya kan lama. Betul. Kalau nggak tangguh, yang akan menanggungnya kan kita sendiri. Betul, juga. Betul. Kalau generasi kita tangguh, maka kita sendiri yang akan memetik hasilnya kan. Itu. Terus seandainya di tengah jalan kok ada sesuatu yang kita sendiri nggak bisa menanggung, atau kok nggak seperti prediksi saya ya, kemarin saya sudah menghitung, menimbang, saya punya kemampuan yang bagus, tapi kok nggak seperti prediksi saya nih, kita kan masih punya bantuan, kita masih punya kita masih kan mengenali diri kita ternyata meleset, saya masih punya bantuan profesional yang lain, saya masih bisa ke psikolog misalnya, betul. Saya masih bisa ke dokter misalnya. Nah itu dipakai karena kita memang bukan superhero kan. Suatu saat kita itu memang butuh bantuan orang lain, sosialnya tadi dipakai, kita butuh tetangga, kita butuh profesional, gunakan itu. Ada UST Medika. Nah, jadi kontak saja. Kontak saja kami. Kalau nggak bisa mengatasi sendiri, kontak saja layanan kami, bisa offline, bisa online. Oke, Mbak Jatuh, menarik sekali ya. Inilah kalau ngobrol sama psikolog tuh gini nggak habis-habis gitu ya. Nah, saya kira pemirsa Hari TV sangat menarik obrolan kita pada kesempatan kali ini bersama Mbak Jatuh, psikolog dari UST Medika. Jadi sekali lagi jangan puas. Harapan saya Anda semuanya telepon Mbak Jatuh gitu ya, ngobrol gitu. Nomornya di sini kan. Di sini lah. Atau datang langsung di klinik juga bisa begitu nggih. Insya Allah banyak solusi yang kemudian akan beliau hadirkan begitu nggih. Dan saya kira kita cukupkan dulu sesi pada kesempatan kali ini, dan kita akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan khawatir pemirsa Hari TV, nanti akan ada tayangan berikutnya oleh Mbak Jatuh Anggraini. Demikian, matur nuwun sekali Mbak Jatuh atas materinya, pasti bermanfaat bagi pemirsa Hari TV. Dan ketemu lagi di segmen Halo Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.